warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ustazah yang dirahmati Allah? Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah hari ini ketemu kembali dengan Ustazah Titin dalam pembelajaran tematik tema 3 tokoh dan penemuan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita sama-sama baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berikan kemudahan dan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, anak-anak ustazah, hari ini kita akan belajar tentang materi rangkaian campuran dan dampak teknologi dalam bidang budaya dan pendidikan. Nah, materi kita yang pertama adalah rangkaian campuran. Ada yang tahu rangkaian campuran itu apa? Ya betul, rangkaian campuran adalah kombinasi atau perpaduan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, tujuan penggunaannya adalah untuk menutupi kekurangan antara rangkaian yang satunya dengan rangkaian yang lain. Nah, sekarang perhatikan contoh gambar rangkaian campuran berikut. Rangkaian campuran berikut ini terdiri dari 4 lampu, yaitu lampu 1, lampu 2, lampu 3, dan lampu 4 yang masing-masing disimbolkan dengan L1, L2, L3, dan L4. Nah, di sini dapat kalian lihat bahwa untuk lampu L3 dan L4 merupakan rangkaian seri, sedangkan untuk lampu L1 dan L2 merupakan rangkaian paralel, sehingga ketika digabungkan antara keduanya, itulah yang disebut dengan rangkaian campuran. Adapun manfaat penggunaan rangkaian campuran adalah yang pertama, mengurangi penggunaan kabel pada rangkaian paralel, karena dengan adanya rangkaian seri bisa menghemat kabel. Yang kedua, mengurangi penggunaan saklar pada rangkaian paralel. Kemudian yang ketiga, hemat konsumsi listrik. Nah, contoh penggunaan rangkaian campuran. Rangkaian campuran bisa digunakan pada instalasi rumah, kemudian kelistrikan alat-alat transportasi seperti sepeda motor, mobil, kereta api, pesawat, dan lain-lain, dan juga pada alat-alat elektronik seperti komputer, televisi, radio, smartphone, dan lain-lain. Bagaimana penggunaan saklar pada rangkaian listrik? Pada rangkaian listrik, saklar berfungsi untuk menyambung dan memutus arus listrik, di mana ketika saklar terbuka atau diputus atau off, artinya arus listrik terputus sehingga lampu dalam keadaan mati atau padam. Kemudian ketika saklar tertutup disambung, artinya arus listrik tersambung sehingga lampu dalam keadaan menyala. Nah, sekarang perhatikan gambar rangkaian berikut ini. Jika saklar 1 atau S1 dibuka dan S2 ditutup, maka lampu yang akan tetap menyala adalah yang berwarna kuning, yaitu lampu 4, 5, dan 6. Sedangkan lampu 1, 2, dan 3 itu akan padam karena alirannya terputus. Nah, bagaimana anak-anak saja untuk materi rangkaian campuran? Mudah-mudahan sudah paham ya. Nah, materi berikutnya adalah dampak perkembangan teknologi. Dampak perkembangan teknologi dalam bidang budaya. Ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu mempermudah menyebarluaskan budaya lokal, mempermudah mencari informasi tentang budaya negara lain, kemudian mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa, dan lain-lain. Sedangkan dampak negatifnya antara lain mudah terpengaruh hal yang berbau barat, lenyapnya identitas kultural nasional dan lokal, hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme, dan masih banyak lagi. Yang berikutnya adalah dampak perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan. Ada dampak positif dan ada juga dampak negatifnya. Untuk dampak positifnya antara lain adalah untuk mencari materi pembelajaran, mempermudah belajar online, mempermudah menyebarluaskan informasi,
dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk dampak negatifnya yaitu ketika kita menggunakan teknologi tidak untuk tujuan yang positif, misalnya untuk main game, kemudian membuka situs-situs porno, judi, dan sebagainya. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.